Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sudirman dengan nomor induk 2622442. Saya akan memberi kesimpulan atas materi-materi yang pernah kita pelajari selama satu semester ini. Bab 1 yang pertama itu bab 1 tentang uang. Uang adalah segala sesuatu yang dapat diterima secara umum sebagai alat pembayaran dalam suatu wilayah tertentu, atau sebagai alat pembayaran utang, atau sebagai alat untuk melakukan pembelian barang dan jasa. Fungsi uang ada 4, yaitu uang sebagai alat tukar, uang sebagai alat ukur, uang sebagai alat pembayaran utang, uang sebagai alat penimbun kekayaan. Ada jenis-jenis uang terbagi menjadi 4, yaitu berdasarkan bahan terbagi 2, uang logam dan uang kertas. Yang kedua, lembaga yang mengeluarkan terbagi menjadi 2, yaitu uang kartal dan uang giral. Uang kartal adalah uang atau alat pembayaran sah yang wajib diterima oleh masyarakat pada sebuah transaksi jual beli, contohnya uang logam dan uang kertas. Uang giral adalah pembayaran berupa surat berharga yang sewaktu-waktu dapat digunakan pada transaksi jual beli. Bab kedua yaitu ruang lingkup lembaga keuangan. Bank. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. Jasa-jasa perbankan terbagi menjadi 8, yaitu jasa pemindahan uang atau transfer, jasa penagihan, jasa clearing, jasa penjualan mata uang atau falas, jasa safe deposit box, travel, CQ, bank card, dan yang terakhir bank draft. Jenis-jenis bank berdasarkan kepemilikan yaitu Bank Persero, Bank Swasta Nasional, Bank Pembangunan Daerah, bank campuran, dan bank asing. Yang selanjutnya yaitu bab 3 tentang sumber-sumber dana bank. Sumber-sumber dana bank terbagi menjadi 3, yaitu berdasarkan dana yang berdasarkan dari bank itu sendiri. Kedua yaitu bank berdasar dari masyarakat luas. Yang ketiga yaitu bank yang berasal dari lembaga lainnya. Bank yang berasal dari bank itu sendiri yaitu setoran modal pemegang saham. Yang kedua yaitu cadangan bank. Yang ketiga laba yang belum dibagikan oleh pemegang saham. Simpanan yang bersumber dari masyarakat luas yaitu simpanan deposito, simpanan tabungan, dan simpanan giro. Dana yang bersumber dari lembaga lainnya yaitu kredit likuiditas dari Bank Indonesia, pinjaman antar bank, pinjaman dari bank luar negeri, dan surat berharga pasar uang. Biliet giro merupakan surat perintah dari nasabah kepada bank untuk memindah bukukan sejumlah uang ke rekening yang bersangkutan kepada pihak yang disebutkan namanya pada bank yang sama atau bank lainnya. Cek merupakan perintah tanpa syarat dari nasabah kepada bank untuk menghandle rekening giro tersebut untuk membayar sejumlah uang kepada pihak yang disebutkan di dalamnya atau kepada pemegang saham atau kepada pemegang cek. Selanjutnya materi yang keempat yaitu kegiatan mengalokasikan dana. Mengalokasikan dana dapat diwujudkan dalam bentuk pinjaman atau lebih dikenal sebagai istilah kredit. Pengalokasian dana dapat pula dilakukan dengan membelikan berbagai aset yang dianggap menguntungkan bank. Jenis-jenis kredit. Jenis kredit dilihat dari segi tujuan penggunaan, yaitu kredit konsumtif,
digunakan untuk keperluan konsumsi, kredit produktif digunakan untuk keperluan produksi dalam arti luas. Jenis-jenis kredit: jaminan kebendaan, yang kedua jaminan non fisik, ketiga jaminan orang jaminan. Selanjutnya bab yang kelima yaitu suku bunga. Ada dua macam bunga simpanan, yaitu bunga simpanan dan bunga pinjaman. Bunga bank adalah balas jasa yang diberikan bank berdasarkan prinsip konvensional kepada nasabah yang membeli atau menjual produknya. Faktor yang mempengaruhi suku bunga yaitu kebutuhan dana, persaingan, kebijakan pemerintah, laba yang diinginkan, jangka waktu, kualitas jaminan, dan masih banyak lagi. Selanjutnya bab yang keenam yaitu jasa-jasa bank lainnya. Jasa-jasa bank. Tujuan pemberian jasa-jasa bank ini untuk mendukung dan memperlancar kegiatan menghimpun dana dan menyalurkan dana masyarakat. Jenis-jenis jasa bank ada beberapa, antara lain sebagai berikut: kiriman uang, clearing, inkaso, safe deposit box, bank card, bank notes, check queue, menerima setoran, melakukan pembayaran, dan lain-lain. Selanjutnya bab yang ke-7 yaitu pasar modal, pasar uang, dan falas atau valuta asing. Pasar modal merupakan suatu tempat bertemunya para penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi dalam rangka memperoleh modal. Instrumen pasar modal ada 3, yaitu saham, surat berharga utang atau obligasi, dan reksadana. Pengertian pasar uang adalah kegiatan perdagangan surat berharga efek untuk memenuhi permintaan dan penawaran dana dalam jangka waktu pendek tanpa batasan tempat. Pasar valuta asing atau falas merupakan pasar yang mempertemukan antara pembeli dan penjual mata uang asing. Umumnya kegiatan penawaran dan permintaan falas dilakukan di bursa valuta asing yang diselenggarakan oleh pihak bank. Tujuan melakukan transaksi falas ada beberapa, yaitu sebagai media untuk bertransaksi, sebagai media untuk mempertahankan daya beli, bisa mengirimkan uang ke luar negeri dengan mudah, untuk mendapatkan keuntungan, untuk pemanggaran resiko, dan terakhir mempermudah kegiatan belanja di negara lain. Selanjutnya yaitu bab 8 tentang pegadaian. Usaha gadai adalah aktivitas menjamin barang-barang berharga kepada pihak pegadaian guna memperoleh sejumlah uang dan barang yang dijaminkan. Akan pegadaian guna memperoleh sejumlah uang dan barang yang sudah dijaminkan akan ditebus kembali sesuai dengan perjanjian antara nasabah dan lembaga pegadaian. Ciri-ciri usaha gadai yaitu terdapat barang-barang berharga yang digadai. Yang kedua yaitu nilai jumlah pinjaman tergantung nilai barang yang digadaikan. Dan yang terakhir, barang yang digadaikan dapat ditebus kembali. Baiklah, keuntungan usaha gadai ada beberapa, yaitu proses memperoleh pinjaman uang relatif singkat, yaitu pada hari itu juga. Hal tersebut dikarenakan prosedur dalam lembaga pegadaian tidak berbelit-belit. Jumlah uang yang didapat sesuai dengan nilai barang yang kita gadai. Lembaga pegadaian tidak mempermasalahkan uang yang pinjam digunakan untuk apa. Hal tersebut berbeda dengan proses pinjaman di bank, yaitu harus menjelaskan secara rinci atau ataupun harus mensurvei terlebih dahulu sebelum meminjam uang. Yang bab yang ke-9 yaitu tentang perusahaan asuransi. Asuransi adalah bentuk perjanjian antar kedua belah pihak, yaitu tertanggung dan penanggung,
di mana tertanggung membayar sebuah iuran kepada penanggung demi mendapatkan bentuk ganti rugi atas resiko finansial yang terjadi secara tak terduga. Keuntungan asuransi bagi perusahaan asuransi yaitu keuntungan bagi premi yang diberikan kepada nasabah, keuntungan dan hasil penyertaan modal di perusahaan lain, keuntungan dari hasil bunga investasi surat-surat berharga. Keuntungan asuransi bagi nasabah ada beberapa, yaitu memberi rasa aman, merupakan simpanan yang pada saat jatuh tempo bisa ditarik kembali, terhindar dari risiko kehilangan atau kerugian, memperoleh penghasilan di masa yang akan datang. Selanjutnya bab yang 10, dana pensiun. Dana pensiun adalah sekumpulan dana yang diperoleh dari iuran tetap tiap peserta ditambah penyisian penghasilan perusahaan, serta para peserta memiliki hak mendapatkan bagian keuntungan itu setelah pensiun. Jenis-jenis pensiun ada beberapa, yaitu pensiun normal, pensiun dipercepat, pensiun ditunda, dan pensiun cacat. Pensiun normal adalah pensiun yang diberikan untuk karyawan yang usianya sudah mencapai masa pensiun yang ditetapkan oleh perusahaan. Pensiun dipercepat adalah pensiun yang dikarenakan kondisi tertentu seperti pengurangan pegawai di perusahaan. Pensiun ditunda yaitu pensiun yang karyawan sudah berhenti bekerja sebelum usianya, sehingga uang pensiun dan atau dana pensiunnya akan diberikan sesuai dengan umur yang telah ditentukan oleh perusahaan. Pensiun cacat yaitu pensiun yang disebabkan oleh karena pegawai yang mengalami cacat fisik seperti tidak bisa berjalan, sehingga pegawai tersebut diharuskan untuk pensiun secara cepat atau yang disebut dengan pensiun cacat. Dan bab yang terakhir yaitu bab 11, yaitu kartu plastik. Kartu plastik adalah alat pembayaran secara online atau non tunai dengan menggunakan kartu dan diterbitkan oleh bank negeri maupun swasta. Di dalamnya terdapat fasilitas seperti promo penggunaan dan diskon yang dapat digunakan oleh penggunanya. Cara memilih kartu plastik ada beberapa, yaitu persyaratan memperoleh kartu relatif ringan, proses mudah dan cepat, tidak bertele-tele, mempunyai jaringan yang luas sehingga dengan mudah dapat dibelanjakan, biaya penggunaan yang relatif murah, dan yang terakhir memberikan rasa bangga kepada pengguna. Keuntungan dan kerugian kartu plastik. Keuntungan bagi bank atau lembaga keuangan, iuran tahunan pemegang kartu. Kedua, bunga yang dikenakan pada saat berbelanja, biaya administrasi apabila terjadi penarikan tunai, biaya denda terhadap keterlambatan. Keuntungan bagi pemegang kartu, kemudahan berbelanja dengan cara kredit, kemudahan memperoleh uang tunai selama 24 jam, dan yang terakhir memberikan kesan bonafiditas. Keuntungan bagi merchant atau tempat dagangnya, yang pertama yaitu meningkatkan omset penjualan, yang terakhir sebagai bentuk pelayanan kepada pelanggan dan memberikan terbaik kepada pelanggan. Kerugian bagi bank dan lembaga lainnya jika terjadi kemacetan pembayaran oleh nasabah yang berbelanja karena penerbitan kartu kredit biasanya tanpa menggunakan benda atau barang jaminan. Kerugian bagi nasabah, biasanya nasabah agak boros dalam berbelanja karena relatif tidak mengeluarkan uang, hanya menggunakan kartu, sehingga nasabah relatif boros atau konsumtif. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait dengan kesimpulan-kesimpulan atau materi-materi yang telah kita bahas selama 1 semester ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.